tanda-tanda metal itu dia bermasalah, diturunin mesin mobilku kok getarnya parah ya, atau timbul suara aneh ya, dia halus, hanya bentuknya saja seperti ini. Nah ini belum tentu harus diganti. Ini Pak, kalau misalnya dikikis lagi, mobil tidak bisa tahan jarak jauh. Ketika nanti dipakai buat jarak jauh, mungkin mesin getarnya tambah parah, atau mungkin bisa saja patah. Patah. Jadi crankshaft ini bisa patah yang mana Mas? Crankshaft patah. Crankshaft patah. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Media. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya. Di sore hari ini Mas Ardi sedang ada bongkar-bongkar mesin nih Mas. Iya. Ini perangkat apa nih Mas? Ini adalah perangkat crankshaft dan juga piston. Oke. Ini jeruan-jeruan nih Mas ya? Ya, ini jeruan-jeruan. Stang pistonnya dan ini metal-metal. Oke. Di antara ada metal duduk dan metal jalan. Baik. Mas Ardi, kasus seperti ini kita sudah banyak mengulas ya? Betul Pak, untuk mesin kita sudah banyak mengulas. Betul, dan beberapa kali kita juga ngebahas tentang biaya. Ya. Tapi biaya yang kita kemarin itu kalau nggak salah gara-gara overheat ya Mas ya? Gara-gara overheat, kemudian gara-gara juga karena mesin berlumpur. Mesin berlumpur, ya. Oil sludge. Nah, kali ini kita ngebahas tentang biaya bongkar mesin apabila kerusakan itu terjadi di metal, Mas. Oke, siap. Apa penyebabnya sebelum metal ya? Biaya? Oke, jadi kita perlu ketahui Pak Taufik bahwasanya di dalam mesin itu sebenarnya ada bearing. Oke. Nah, bearing itu dia fungsinya adalah untuk meringankan gerakan. Jadi kalau di dalam mesin bearingnya ini adalah metal ini Pak Taufik. Nah, ini dinamakan bearing. Itu bearing Mas ya? Ya, ini dinamakan bearing. Kalau dalam bahasa teknikal mesin, nah, di sini bearing. Atau kalau lebih umumnya sih metal, bantalan. Karena memang kondisinya tidak seperti bearing pada umumnya. Iya, betul. Kalau bearing pada umumnya itu kan dia kan ada bulat-bulat kecil ya. Atau paling enggak dia bukan bulat-bulat tapi seperti tabung. Ya, ada yang tabung, betul. Yang dia tersusun secara rapi. Betul. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan sentral as yang dia akan memutar ketika dia ini Pak Taufik dapat gaya dari dorongan piston. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk mengidentifikasi sebenarnya cukup mudah untuk area ini Pak Taufik ya dalam mesin. Iya. Ini adalah asnya Pak atau crankshaft. Oke, crankshaft. Tapi di crankshaft ini kenapa kok bentuknya ada yang menceng sebelah sini, ada yang di tengah-tengah, ada yang menceng sebelah sini lagi, kemudian di tengah-tengah menceng lagi ya seperti itu. Nah, cara mengidentifikasinya kita identifikasi antara metal duduk dan metal jalan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar apa sih metal duduk, metal jalan. Nah, metal duduk adalah metal yang dia memangku atau menjadi bantalan crankshaft sisi tengah. Jadi kalau kita lihat di sini ada bengkok-bengkok. Betul. Nah, ini kalau tarik garis lurus sampai dengan ujung sana, maka ini adalah metal duduk. Nah, duduk ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di area sini. Tapi kalau di sini apa tuh namanya? Dia sudah bermain di paling belakang ya, Pak. Benar. Nah, sementara ini adalah signal plate. Plate ini adalah untuk Taufik membaca sensor. Jadi sensor crankshaft position. Iya, betul. Ini membacanya dari ini, Pak. Celah-celahnya ini. Terkadang ada yang bentuknya itu magnet, ada yang bentuknya itu dia timbel. Sehingga dari situ kita sensornya itu akan membaca posisi crankshaft. Berarti kalau tempo dulu bagaimana Mas? Ini nggak ada berarti? Kalau mobil-mobil kan masih pakai distributor Pak. Distributor itu dia ngepasinya dari kebanyakan sih dari ini apa namanya camshaft. Dari camshaft. Dari camshaftnya. Kalau dari crankshaft itu sangat sedikit ya, jarang ya. Tapi kalau yang belakangan ini kebanyakan dari crankshaftnya. Nah, ini adalah metal duduk. Sementara yang menceng-menceng ini yang di bawah atas ya. Ya, ini adalah metal jalan. Metal jalan itu adalah ini Pak. Yang itu menjadi bantalan dari connecting rod atau stang piston. Kayak gitu. Jadi piston ini kan dia kan terjadi pembakaran di sini Pak. Ini dia akan mendorong piston itu turun ke bawah. Lalu kemudian gaya tersebut akan diteruskan
masuk ke dalam ini Pak, crankshaft. Crankshaft ya. Sehingga crankshaftnya berputar karena mendapatkan dorongan dari atas. Nah, perputaran itu supaya dia ini kan kondisinya diam. Maksudnya tidak ikut berputar. Betul. Yang berputar adalah ininya. Betul. Crankshaftnya. Nah, supaya dia lancar untuk berputar maka harus ada bearingnya ini atau bantalannya ini. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Taufik mengenai biaya. Biaya, betul. Sebelum kita masuk ke dalam biaya, maka kita harus menentukan dulu apakah bearing tersebut sehat atau tidak. Cara menentukannya adalah dengan melakukan pengukuran. Jadi metal-metal ini atau bearing ini harus kondisinya bersih. Lalu kemudian ini sebenarnya harus dirakit atau dipasangkan ke area ini Pak Taufik, blok mesin. Tapi karena blok mesinnya sedang dilakukan slab. Iya. Oh, kita bahas slab kali Pak, suatu saat nanti. Iya benar, slab ya. Slab kalau bisa kita ke sana ya. Iya betul. Insya Allah. Nah ini Pak Taufik, ketika dia dipasangkan seperti ini. Nah ini. Nah di sini kan ada celah ya Pak Taufik ya. Iya benar, ada celah tuh. Nah celah ini nanti ada satu alat ukur namanya plastik gig. Plastik gig itu seperti benang yang dia bentuknya kayak lilin. Jadi lilin tapi dia bentuknya benang. Nah, apabila dia diletakkan di area jalur olinya sini, kemudian dia dipasangkan, atau mungkin di area melintang ya. Jadi dia pemasangannya melintang. Kemudian dia dipasang seperti ini, diletakkan, kemudian dilakukan pengencangan. Setelah dilakukan pengencangan nanti dilepas lagi Pak Taufik. Nah, dia gepengnya seberapa? Jadi kalau dia semakin gepengnya semakin lebar itu berarti celahnya semakin sempit. Kondisinya masih bagus. Tapi kalau dia kondisinya tetap menonjol, tetap menonjol atau mungkin dia justru ini Pak Taufik ya, tidak terjadi perubahan bentuk, berarti dia sudah mengalami keausan yang sangat besar. Berarti di sana ada celah. Makanya ketika metal ini misalnya kayak ini nih Pak Taufik nih, ini kan ada metal yang kalau secara visual ya, ini kondisinya masih lumayan bagus. Ada metal yang kondisinya tidak cukup bagus atau aus ya. Berarti bisa berbeda-beda Mas ya? Bisa berbeda-beda, makanya tadi digunakan alat ukur namanya plastik gig. Nah, plastik gig itu bentuk benang itu tadi diletakkan secara melintang. Nah, di sini pasti ada perbedaan antara ini Pak Taufik, pengukuran metal yang ini dengan pengukuran metal yang ini. Dikarenakan dia kausannya beda. Iya benar. Seperti itu. Nah nanti kalau dia udah di luar toleransi, maka karena kan gini Pak Taufik, belum tentu kita kondisi aus seperti ini kita ganti, belum tentu. Gitu. Karena ini kan ausnya bisa jadi karena kotoran sejenis oli yang dia masuk di antara celah-celah sini, tapi dia tidak membuat aus seperti ini nih. Ini dia kan kalau secara visual kelihatan aus. Tapi kalau diraba halus dia. Oh iya ya. Iya. Nah, seperti itu. Ini kan dia antara sini dengan tengah sini, dia halus. Hanya bentuknya saja seperti ini. Nah, ini belum tentu harus diganti. Jadi itulah nanti akan dicek menggunakan plastik gig tadi ya. Plastik gig ya. Nah, kita juga perhatikan juga metalnya di sini. Ya. Di sini dia memiliki ukuran Pak Taufik. Nah, kalau dilihat dia sudah 0,25 ya. Berarti untuk mobil ini atau crankshaft ini pernah dilakukan undersize. Turun mesin, iya. Sebelumnya pernah dilakukan turun mesin. Nah, namanya undersize Pak Taufik. Penggantian metal ini dinamakan undersize. Kenapa dinamakan undersize? Karena ukurannya ini diturunkan. Dikikis ya? Iya, dikikis. Karena kan sebelumnya mungkin dia sudah mengalami aus seperti ini, kemakan di sisi crankshaftnya. Nah, ketika dia dibubut, maka ini semakin mengecil. Betul. Otomatis celahnya semakin besar. Nah, kalau celahnya semakin besar maka metal ini harus diganti dengan yang lebih tebal. Makanya umumnya di sini akan ada tertulis 0,25. Berarti dia sudah tidak standar lagi. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah tidak standar lagi, maka dari 0,25 ini nanti harus di undersize lagi. Misalnya dia kena. Tapi kalau kita lihat di sini, dari bentuk-bentuknya dia masih halus. Dan dia tidak seperti ini Pak Taufik. Nah, biasanya kalau dia seperti ini di area crankshaftnya, kita lakukan pengukuran, dia pasti terjadi gap yang cukup besar. Seperti itu. Nah, kalau gapnya besar ya harus dilakukan undersize lagi, kemudian dimaksimalkan penggantian ininya, metalnya. Bisa jadi 0,25, 0,50, 0,75, 0,100. Kalau 100 itu tuh udah ibaratnya udah limit yang terakhir. Berarti harus ganti crankshaft?
Harus ganti crankshaft karena kalau udah 0,100 itu kok 0,100 sudah 100 udah 1,00 berarti dia sudah 1 mili. Itu yang terjadi adalah ini Pak, kalau misalnya dikikis lagi mobil tidak bisa tahan jarak jauh. Ketika nanti dipakai buat jarak jauh mungkin mesin getarnya tambah parah atau mungkin bisa saja patah. Patah. Jadi crankshaft ini bisa patah yang mana Mas? Crankshaft patah. Kita pernah menjumpai crankshaft itu patah karena memang dia sudah sangat ini sekali, tipis sekali dan dia dipakai buat jarak jauh lebih, kemudian ketika dia panas berlebih bisa mengakibatkan patah. Panas berlebih, torsi yang didapat besar itu bisa patah. Mas Ardi, ini ngomong-ngomong kan ini berarti mobil sudah 2 kali bongkar mesin dong? Ya mungkin lebih. Tahun berapa sih ini kok bisa sampai seperti itu? Ini 2004. Penyebabnya apa Mas? Kok bisa seperti ini? Kemungkinan besar pertama dia pernah kekurangan oli. Yang kedua olinya kotor. Yang ketiga itu bisa karena oli tersebut tadi kurang, kemudian dia kotor, pengabaian, jadi diabaikan terlalu lama. Jadi harusnya kan ketika dia olinya misalnya kurang atau kotor dibongkar, nah dia hanya yang mungkin hanya aus hanya ini aja Pak, metalnya saja. Tapi ketika dia sudah diabaikan, akhirnya crankshaftnya aus. Nah pengabaian ini yang tidak kunjung dibongkar dan dilakukan penggantian metal ini yang mengakibatkan crankshaft ini juga aus sehingga dia harus dilakukan penggantian kalau misalnya metal ini sudah lebih dari 100. Karena kalau lebih dari 100 sangat berisiko. Bisa saja patah dia. Mas, tahu nggak sih kita itu apabila sebuah mobil bekas yang akan kita mau beli, ini mohon maaf nih, melenceng nih. Kita mau beli mobil bekas, tapi kita nggak tahu dalaman mobil ini sendiri sebenarnya sudah sampai berapa, apa istilahnya tadi? Undersize ini. Ya, kalau untuk undersize kita nggak bisa ketahui tanpa membongkar. Tapi kalau tanda-tanda metal itu dia bermasalah, mesin bermasalah, kita sering lakukan Pak Taufik. Kayak Pak Taufik, mesin Mas, coba digas 2000. Nah, itu kan nanti kan kita dapat torsi maksimal. Nah, di saat torsi maksimal itu biasanya akan muncul suara. Nah, kalau muncul suara berarti kemungkinan besar kalau munculnya suara dari bawah, area bawah mesin ya, itu dari crankshaftnya ini. Kalau crankshaftnya ini dia sudah aus, pasti dia akan menimbulkan bunyi Pak Taufik. Nah, apakah mungkin dengan mengentalkan oli itu suara hilang Mas? Ya, kalau hilang enggak. Enggak akan hilang Mas? Enggak, tapi kalau berkurang iya. Berkurang. Nah, jadi kalau sudah bunyi, sekalipun oli kita kendalkan, itu hilang sampai 100% itu enggak. Tapi berkurang iya. Jadi suaranya samar. Tapi kan suara samar itu apabila kita gas, jadi ada perbedaan antara idle dengan digas. Ada suara yang lebih kencang gitu, itu berarti kan tanda-tanda metal kena. Yang tadi dengan cek di bawah ya Mas ya? Suaranya sumber dari bawah ya? Betul. Tapi tanpa ngecek sumber dari bawah pun, karena dia kan sifatnya rambatan Pak Taufik, nah itu umumnya kan terdengar. Kayak kita pernah ini ya, syuting masalah kemarin yang belum lama. Apa itu namanya, kita mendengarkan tensioner itu kan bunyinya dari arah ini ya tensioner, tapi kan kalau dari atas kan terdengar. Benar. Nah itu untuk lebih pastinya kita menggunakan stetoskop seperti itu. Baik Mas Ardi, kita kembali ke harga nih. Part-partnya ini berapa harganya dan jasanya bagaimana Mas Ardi? Betul. Kalau untuk yang harga-harga metal seperti ini, kalau kita harus mencari ke ini dealer resmi, umumnya per metal seperti ini mulai dari Rp70.000. Itu beda-beda nggak undersize? Ya, tentunya dia kalau undersize sama standar beda-beda. Standar itu umumnya dijual per keping, Pak. Per keping. Nah, per keping karena gini, beberapa unit seperti kayak Livina itu dia kan antara crankshaft dengan blok mesin itu mempunyai digit angka. Nah, digit angkanya ini yang akan disinkronkan sehingga dia dapat berapa sih grade-nya standar. Jadi grade itu ketebalan. Kadang antara bawah dengan atas itu memiliki ketebalan yang berbeda. Karena dia kondisinya kan silang-silang seperti ini, Pak. Iya, betul. Silang-silang seperti ini dia grade-nya beda. Ketebalan sisi bawah berapa, sisi atas berapa. Makanya di samping-samping sini biasanya umumnya ada warna. Ada warna. Nah, itu yang mengakibatkan kalau untuk metal standar, ketika dia sudah mulai ada bunyi, kemudian dia dibongkar, itu biasanya diganti metalnya masih selamat crankshaftnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah kena crankshaft ya, maka harus dilakukan undersize. Kalau undersize tentunya satu set.
Oh, satu set Satu ya? set metal Karena duduk. semua. Nah, karena salah satu dia tergores saja, makanya harus dilakukan semuanya supaya dia tidak oleng. Mau metal duduk dan metal yang ini ya? Apa Ya, metal? biasanya sih per duduk atau jalan. Oh. Jadi karena dia kan beda bagian ya, meskipun betul. berputarnya sama tapi Iya. beda bagian. Nah, itu metal duduk satu set untuk harganya sekitaran Rp400.000. Oh, 4 paling berarti murah. ya? 5. Oh, 5 ya, Kalau 5. metal duduk karena kan dia kan 5 set ya, 5 Iya. tangkap. Itu 500 sampai dengan 1,5 juta. Itu untuk yang ininya, metalnya. Oke. Lalu kemudian kalau untuk yang jalan seperti itu juga. Kalau misalnya dia sudah dipangkas salah satunya, supaya dia getarnya itu tidak rata maksudnya. Iya. Dia tidak getar per bagian. Itu di undersize-nya juga Sebanyak dari 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya, 4. 1. Sejumlah seker. Oh, iya. Sejumlah pistonnya. Seker, ya. Kayak gitu. Meskipun hanya satu saja bisa. Meskipun sebenarnya hanya satu saja yang dilakukan harusnya bisa, tapi biasanya dia getarnya nggak rata. Seperti itu. Nah, itu untuk mengantisipasi getaran pasca dilakukan kok habis diturunin mesin mobilku kok getarnya parah ya, atau timbul suara aneh ya. Nah, itu sebaiknya dilakukan satu set undersize untuk metal duduk dan juga metal jalan. Meskipun Boleh. diganti sebagian saja. Berarti boleh ya kalau ditawarkan oleh umpamanya punya bengkel, Pak, ini mau semua atau satu-satu? Ya. Berarti kita harus semua ya? Betul. Sebenarnya kita kalau kayak gitu, kalau kita ngebengkel di bengkel, itu pasti sudah ditawarkan semua, Pak. Oh. Dengan, waduh Mas, ini mohon maaf, dananya kurang iya, gitu ya? bisa di press nggak? Bisa. Apa yang Maksudnya di press harga, Pak. Kalau di Dia press harga jatuhnya dengan alatnya apa? Ada dengan part yang diganti atau gimana? Jadi dengan part yang diganti dan undersize satu bagian. Karena kita pernah dapetin gini, Pak. Mobil ini dia crankshaft Nissan Serena. Crankshaftnya itu dia sudah limit, sudah 100. 100 ya? Ternyata ada satu itu yang memang benar-benar harus lebih dari 100. Maka dari itu yang dibuat hanya satu. Tapi itu efeknya ketika dia di putaran torsi tinggi. ini 2600 rpm, torsi maksimal misalnya, itu dia getarnya itu aneh mobilnya. Jadi mobil itu terasa getar mesinnya. Nah, itu getaran seperti itu efek dari metal yang tidak seragam. Wah. Berarti kalau kita beli mobil bekas pun bisa dilihat dong dengan bisa dilihat dengan kita melakukan gas kita baca aja deskripsi mobil tersebut, torsi maksimalnya di berapa. Nah, itu kita coba lakukan gas di torsi maksimalnya. Nah, nanti dia akan terlihat getarannya itu sama atau enggak. Biasanya di 6.000, Mas. Ada yang 3.000-an. 3.000. Rata-rata 2.500 sampai 3.600. Oh, Rata-rata di situ. Kalau power maksimal mungkin di angka 6.000-an kali ya. Oh iya, power. Oke. Baik. Kembali ke harga. Ya, tadi udah alat-alat nih, apa namanya? Karpatnya ya. Ya, terus kalau untuk jasa pembongkaran mau undersize-nya dia satu atau undersize-nya dia keseluruhan, jasa itu sama. Oh, jasa sama ya. Rata-rata jasa itu mulai dari 1,5 juta sampai 5 jutaan tergantung tipe mesin ya. 1,5 juta sampai 5 jutaan. Itu jasa. Oke. Kalau kita bicara jasa, jadi kalau misalnya kok mahal banget Mas, ya itu tergantung tiap bengkel. Nah, kalau untuk bubutnya itu beda sendiri, Pak. Karena beberapa bengkel mungkin ada yang memiliki mesin bubut. Akan tetapi banyak juga yang nggak punya mesin bubut. Iya. Jadi mesin bubutnya itu di bengkel-bengkel spesialis bubut. Betul. Karena menggunakan listrik yang sangat besar. Ya. Nah, biasanya kalau di bengkel bubut itu harga pembubutan crankshaft seperti ini itu rata-rata 300 sampai dengan 1 juta rupiah jasanya. Oke. Jadi beberapa ada yang menyediakan spare part metalnya. Itu kalau yang disediakan spare part metalnya itu antara 1 sampai dengan 2,5 jutaan. Berarti langsung pasang? Ya, jadi begitu kita taruh di sana di bengkel spesialis bubut, itu kita bawakan crankshaftnya, piston berikut dengan stangnya, nanti blok mesinnya juga dibawa, supaya nanti ketika habis dipasang itu kan dilakukan simulasi, Pak. Proses simulasi atau pelamak namanya, dilamakan. Itu proses simulasinya itu paling sekitar 3 jam. Itu putar terus ya? diputar. Ya nggak harus 3 jam juga. Kadang-kadang diputar selama dia sudah
kan seret nih. Seret sambil siramin oli. Sampai ringan? Sampai ringan. Ringan dan rata. Oh gitu. Karena kan ringan nih, hasilnya ringan. Nah, ada satu titik yang nggak rata. Nah, itu lagi terus gitu ya? Seperti itu. Itu sampai dia benar-benar pemutarannya itu rata. Nah, itu baru bisa dilakukan perakitan. Makanya disebut bearing tadi ya? Makanya disebut bearing. Baik. Mas Ardi, untuk part-part ini ada harga-harga yang lebih murah nggak sih? Ya, tergantung. Kalau kita sih ya kebanyakan mobil-mobil di kita itu adalah Jepang ya. Nah, kita made in ngambilnya dari Jepang. Kalau dari Jepang itu ya rata-rata harga tadi Pak, per kepingnya mulai dari Rp70.000 sampai dengan kalau set-setannya itu bisa sampai 1,5. Mas, kalau saya pengen yang lebih murah, ini budget ekonomis gimana? Bisa? Bisa, nanti dicarikan metal yang harga ringan, tapi jangan menuntut kualitas. Wah, itu ya kawan-kawan. Baik. Jadi ada waktu, ada harga sama kualitas, Pak. Waktu cepat, harga murah, kualitasnya nggak bagus. Jadi mending milih harga bagus ya, biar dapat kualitas dan waktu yang lebih panjang. Jadi waktu lead time-nya, waktu umur ya, umur itu biar panjang, biasanya made in Jepang dan harganya juga memang lumayan tinggi. Oke. Mas terakhir, untuk waktu pengerjaan berapa lama Mas? Waktu pengerjaan sih kita karena pengerjaan ini adalah masuk sublet Pak. Sublet itu kita mengerjakan di bengkel, ada pengerjaan tambahan di bengkel lain. Iya, betul. Bengkel spesialis bubut. Itu kurang lebih sekitaran 14 hari. 14 hari? Nah, karena tergantung antrian di bengkel bubutnya sih. Kalau bengkel bubutnya penuh, rame, karena nggak satu kota nih misalnya, itu mungkin hanya tersedia satu bengkel bubut, sehingga dalam satu kota tersebut dia mengerjakan mulai dari motor sampai dengan mesin mobil. Semua ya? Sampai dengan truk. Nah, antrinya itu yang bikin lama. Sebenarnya proses pembubutannya cepat, hanya saja karena antrian yang begitu banyak itu mengakibatkan lama. Tapi ada beberapa mungkin kalau di Jakarta udah banyak ya. Banyak ya. Bengkel-bengkel bubut. Pilihan ya. Nah, itu tergantung ketika itu sudah selesai ya, rata-rata paling cepat-cepatnya sekitar 4 hari. 4 hari. Ya lama-lamanya kita ambil waktu paling lama sekitar 14 hari. 14 hari sampai 1 bulan. Oke. Baik, tips untuk kawan-kawan untuk menghindari hal seperti ini terjadi, tentu oli. Kembali ke oli kawan-kawan. Ini tentu oli yang harus kita perhatikan karena di sini di crankshaft dia memiliki celah oli Pak Taufik. Oh iya. Lubang pelumasan oli. Lubang pelumasan oli ini biasanya didapat dari di samping mesin itu. Mesin itu kan dia kan menyemprotkan sampai masuk ke dalam lubang-lubang ini. Sayangnya blok mesin nggak ada Pak. Iya. Nah, kita udah pernah bahas Mas di video ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di sana. Kemudian di setiap dudukannya ini dia akan ada lubang. Ada lubang ya. Ini betul. Perhatikan ini lubangnya. Nah itu dia. Lubang ini tepat berada di lubang pada mesin. Pada blok mesinnya. Jadi kita nggak harus ngikutin ini karena ini berputar. Oh ini berputar ya, betul. Yang kita ikutin adalah yang di lubang di blok mesin. Jadi lubang di blok mesin di sana ada lubang pelumasannya. Nah nanti oli akan keluar melalui celah ini, kemudian dia akan masuk ke ini. Kalau olinya dia sampai telat atau mungkin kotor, maka lubang pelumasan itu hanya sebesar ini. Teman-teman ya ini mungkin sekitar 2 sampai 3 mm. Ini apabila dia tersumbat oleh lumpur atau endapan oli itu mengakibatkan pelumasan gagal. Kalau pelumasan gagal, crankshaftnya bisa kena. Kalau itu yang mengakibatkan tidak ada oli di sana ya, untuk dilumasi. Kalau crankshaft ini kena, dia aus maka terjadi celah dan timbul bunyi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, mudah-mudahan menjadi jawaban buat kawan-kawan semua untuk lebih berhati-hati merawat kendaraan, terutama hal yang sangat ringan sebenarnya. Cuma oli ya. Iya, oli mesin. Baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.